Yo konnichiwa semuanya. Selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Jadi di video kali ini, kita akan ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya kalian gak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin semakin semangat buat uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar kalian, sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, sudah pasti bakal bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya, ngelanjutin part sebelumnya, yang dimana Hanju sedang dipantau oleh para immortal dari dunia atas. Saat ini dia mendapatkan banyak sekali pemberitahuan, sistem berupa rasa benci dan suka kepada dirinya, yang ngebuat Hanju seketika panik saat itu. Dia pun langsung nanya ke sistem, apakah sistem mempunyai fitur yang bisa melindunginya dari mata pengintai para immortal? Sistem pun menjawab bahwa dia punya fitur seperti itu, yang ngebuat Hanju menjadi lega, yang ngebuat dirinya saat itu bertanya-tanya, apakah dengan perbincangan dia bersama Jixiansen sebelumnya akan membuat para immortal turun lebih cepat kembali ke aula yang ada di Numinous Palace. Di mana kita kembali ke momen sang kaisar di Heavenly Court bertanya kepada bawahannya mengenai tanggapan mereka tentang perkataan Hanju di part sebelumnya. Di sini, Dawi dan King pun berjalan maju ke hadapan sang kaisar surgawi. Dawis dan King Aun bilang, "Yang mulia, jika manusia tetap sombong, itu akan merusak kekuatan surgawi. Heavenly Court harus mengirim seorang jenderal untuk memusnahkan 7 generasinya." Ngedengar tanggapan si Dan King, sang kaisar hanya diam. Sedangkan Chi Yunxian yang ngelihat tanggapan Dan King pun menjadi khawatir. Karena ulah dari perkataan Hanju yang mereka pantau sebelumnya, ngebuat kondisi menjadi semakin buruk. Sehingga Chi Yunxian tidak bisa melakukan apapun untuk menolong Hanju. Kemudian dia di tengah keheningan saat itu, seorang immortal yang merupakan Divine General maju dan mengatakan tanggapan dirinya mengenai Hanju. Dia pun bilang, "Yang mulia, Heavenly Court saat ini sedang kekurangan orang berbakat. Jika dia memang punya potensi, saya pikir kita bisa merekrutnya. Meskipun aturan Heavenly Court itu ketat dan tegas, kita tetap perlu menunjukkan kemurahan hati kita. Hanya dengan begitu, kita bisa menarik ahli-ahli terpilih untuk bergabung dengan kita." Salah satu kubu pun tidak terima dengan tanggapan yang diberikan oleh Divine General, karena bagi mereka, memasukkan seseorang yang berani menghina Heavenly Court akan mengurangi reputasi mereka sebagai sekte terbaik di dunia atas. Di sini Divine General tidak senang dengan tanggapan mereka, sehingga dia saat itu langsung mentapak sinis ke arah mereka dan bertanya, apakah martabat Heavenly Court lebih penting daripada masa depannya? Kubu lain kembali membantah dengan bilang bahwa seorang ahli daru dunia immortal tidaklah penting, karena menurut mereka, ada banyak orang berbakat dari seluruh dunia yang ada, sehingga tidak masalah kalau mereka hanya kehilangan satu orang berbakat. Mendengar hal itu, Divine General pun bilang, Sekte Buddha, Divine Palace, Demon Court, Sekte Dao, bahkan Para Devil, semuanya sedang mencari cara untuk menguasai dunia mortal. Jika Heavenly Court turun tangan membersihkan dunia mortal, bukankah hal itu bertentangan dengan tren umum? Kalian hanya mempertahankan tradisi lama yang sudah tidak relevan. Namun, yang kalian lakukan hanyalah terlibat dalam perebutan kekuasaan. Kalian semua sudah tak bisa dibandingkan dengan manusia itu, baik dari segi roh maupun aura. Padahal aku baru mengenalnya sebentar. Jadi jika ada yang berani membunuhnya, maka aku akan membunuh orang yang melakukan hal itu. Mendengar perkataan dari Divine Emperor, kubu sebelah menjadi sangat kesal. Sehingga kedua kubu saat itu pun ribut di dalam aula, tanpa menghiraukan keberadaan sang kaisar di depan mereka. Melihat kejadian itu, kaisar yang bernama Evening Star pun bertanya kepada kaisar surgawi, apa yang akan dia lakukan melihat kejadian yang ada di hadapannya. Mendengar hal itu, kaisar surgawi pun mengetuk mejanya 1 kali, yang ngebuat keributan yang ada di depannya seketika langsung berhenti. Di sini, sang kaisar pun bangkit dari duduknya dan bilang ke Divine General, setelah berurusan dengan Saint Demon, aku akan mengirim pasukan surgawi untuk turun ke dunia mortal dan membersihkannya. Jika kedua manusia itu bisa menghentikan pasukan surgawi, aku akan mengikuti keinginanmu. Namun, jika mereka gagal, mereka akan masuk siklus reinkarnasi bersama dunia mortal mereka. Ngedengar hal itu, sang Divine General pun langsung tunduk di hadapan Kaisar Surgawi dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu setelah perbincangan tentang Hanju selesai, Kaisar Surgawi bertanya kepada bawahannya,
Apa tanggapan mereka tentang kondisi sekte Buddha saat ini? Yang ngebuat mereka saat itu mengganti pembahasan mereka. 1 dekade telah berlalu. Setelah mengetahui bahwa para dewa dan immortal sedang mengintip Hanju, Hanju pun bersembunyi di dalam gua tempat tinggalnya di dalam array system. Dia pun terus berfokus pada kultivasi dan tak pergi keluar sedikit pun. Sehingga 1 dekade pun berlalu dalam sekejap mata. Di sini, Hanju pun mendapatkan ucapan selamat dari sistem karena telah berusia 900 tahun. Sehingga, sistem saat itu pun membuatkan 2 pilihan kepada Hanju. Apakah dirinya ingin naik ke dunia atas atau tetap di dunia mortalnya? Tentu saja Hanju memilih pilihan yang kedua, yang ngebuat dirinya saat itu mendapatkan sebuah hadiah dari sistem. Hanju pun mendapatkan hadiah berupa air galaksi 9 surga, yang merupakan salah satu air surgawi. Air itu dapat menghasilkan immortal ki, dan menyerap energi spiritual dari surga dan bumi, untuk menghasilkan air galaksi 9 surga secara terus-menerus. 1 tegukannya dapat menyembuhkan cedera fisik. 1 mangkuk dapat menyembuhkan esensi jiwa yang cedera. Ngelihat hadiah yang didapatnya, Hanju pun jadi penasaran, sehingga dirinya pun memperhatikan sekeliling hadiah yang didapatnya itu. Setelah pengecekan selesai, Hanju pun menjadi senang dengan hadiahnya. Dia pun mencoba menghibur dirinya yang bosan dengan memuji dirinya sendiri melalui pantulan air yang ada di depannya. Setelah ngelakuin hal itu, Hanju pun menjadi penasaran dengan suatu hal yang ngebuat dirinya saat itu berkata di dalam hatinya. Aku telah melakukan asketisisme selama bertahun-tahun, tapi tak ada gerakan dari Heavenly Court. Jangan bilang mereka masih belum menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Saint Demon. Jika kau immortal di posisi mereka, dan melihat manusia yang sombong, aku pasti akan segera membunuhnya. Setidaknya, mereka seharusnya mengirim pasukan kecil prajurit surgawi untuk menghadapiku. Itu juga tidak akan mempengaruhi pertarungan mereka dengan si Saint Demon, kecuali mereka perlu membayar harga tertentu untuk menonaktifkan aturan surgawi. Ini juga mungkin karena jarak kekuatan antara dunia atas dan dunia mortal terlalu luas. Mereka kemungkinan besar berpikir hal itu tidak layak untuk dilakukan. Seperti seorang ahli di ranah key refinement yang mengancam untuk menghancurkan sekte mereka. Itu kedengarannya lebih masuk akal. Karena jika itu terjadi kepadaku, aku juga hanya akan menertawakannya. Dan tidak akan langsung ke sana untuk membunuh orang yang menghinaku. Intinya tak peduli apa yang terjadi. Setidaknya aku masih punya waktu. Aku harus cepat dan berusaha menjadi lebih kuat. Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun berniat untuk melanjutkan kultivasinya di gua. Tapi sebelum itu, dia pun ingin menjumpai Zhang Guxing yang ada di Sungai Pedang Dao terlebih dahulu. Lalu, di saat Hanju pergi meninggalkan tempatnya tadi, dari arah air galaksi 9 surga, terdapat pantulan bayangan seseorang yang sedang duduk, seperti sedang berkultivasi saat itu. Kemudian di Sungai Pedang Dao, Hanju pun berjalan menuju ke arah Zhang Guxing untuk menjumpai dirinya. Menyadari keberadaan Hanju, Zhang Guxing pun bilang bahwa Hanju tidak boleh berada di tempatnya saat ini, karena dia sedang berada di wilayah khusus ranah mortal yang ada di Sungai Pedang Dao. Tapi di saat dia melihat ke arah Hanju, dia pun terkejut melihat Hanju yang sudah berada di ranah Earth Immortal. Yang ngebuat Zhang Guxing bertanya bagaimana Hanju ngelakuin hal itu. Hanju pun bilang bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya selama 900 tahun. Di sini, Hanju pun mendapatkan informasi dari sistem yang bilang bahwa tingkat kesukaan Zhang Guxing kepada dirinya telah meningkat hingga 4 bintang, yang ngebuat Hanju ternyesum senang di dalam hatinya. Zhang Guxing pun langsung menyampiri Hanju dan menjadi bangga kepada dirinya. Zhang Guxing pun bertanya, apakah di dunia mortal Hanju memiliki ki immortal? Hanju pun bilang bahwa dirinya punya pertemuan keberuntungan yang mengebuat dirinya tidak kekurangan immortal ki. Setelah mengatakan hal itu, Hanju bertanya pendapat Zhang Guxing tentang kecepatan kultivasinya. Apakah dengan kecepatan Hanju saat ini, dia bisa menarik perhatiannya Heavenly Court? Zhang Guxing pun bilang bahwa bukan hanya Heavenly Court yang tertarik dengan Hanju. Bahkan sekte Buddha dan Divine Palace juga akan tertarik dengan pencapaian yang telah Hanju buat. Tetapi di tengah perbincangan itu, Zhang Guxing pun teringat dengan pemusnahan dunianya Hanju, yang ngebuat dirinya saat itu bertanya, apakah Hanju akan benar-benar menghadapi pasukan surgawi dan jenderal mereka ketika mereka turun ke dunianya Hanju? Hanju pun menjawab, aku punya pilihan lain. Aku tak punya siapapun yang dapat diandalkan. Dan aku ingin melindungi orang-orang di sekitarku. Karena itu aku tak punya pilihan lain. Bahkan jika gigiku hancur, aku akan menelannya.
Mendengar jawaban dari Hanju, Zhang Guxing pun jadi terdiam sejenak. Dirinya saat itu pun mengingat sosok perempuan yang menjumpai dirinya sebelumnya. Yang dimana si perempuan itu bilang ke Zhang Guxing bahwa sekte Divine Palace tidak pernah menyerah untuk menjaga Zhang Guxing. Yang ngebuat Zhang Guxing berpikir bahwa apa yang sedang Hanju usahakan saat ini sama seperti sekte Divine Palace yang sedang melindungi dirinya. Sedangkan di sisi lain, Hanju yang melihat Zhang Guxing hanya diam menjadi kecewa. Karena omongan sombongnya Hanju tadi, itu bertujuan untuk memancing Zhang Guxing agar mau ngebantu dirinya. Kemudian Hanju yang tidak putus asa pun berjalan, mondar-mandir di sekitar Zhang Guxing agar dirinya bisa peka. Tapi karena Zhang Guxing hanya diam saja saat itu, Hanju pun menjadi sangat kecewa. Sehingga Hanju pun kembali ke dunia mortalnya. Dan chapter kali ini ditutup sampai di sini aja. Oke lah, sampai di sini saja alur cerita kultivasi tingkat atas selama 1000 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya. I just wanna be